Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Oke, saya mau reading energi untuk Capricorn. Lion Gate reading portal 88. Energi ya. Jadi, Lion Gate itu kayak pintu portal yang terbuka, dimana the universe itu mencurahkan energi kekuatan untuk kita bisa menabrak batas ketakutan diri, obstacle dalam diri, atau apapun yang sedang kita hadapi, dan seperti recharge energi kita untuk lebih sadar menjalani perjalanan spiritual kita. Oke. Biasanya Lion Gate itu ngapain ya? Biasanya itu bersyukur. Ya, kita bersyukur, kemudian kita lihat observasi lagi apa yang sudah kita jalani, lalu kita lihat mana yang stuck, mana yang harus diperdamaikan, mana yang harus diterima dengan damai, lalu kita benahi. Kenapa harus bersyukur? Karena kelimpahan yang kita terima dari pencipta kita itu ada di setiap nafas hidup kita. So, itu pentingnya kita diingatkan untuk bersyukur. Kenapa? Karena bersyukur itu seolah sebagai kekuatan besar yang kita terima secara mutlak dari pencipta kita, dan melihat pesan, ya, pesan-pesan dari perjalanan kita itu apa, lalu kita bisa menjalani perjalanan kita dengan cara kesadaran, ya, punya kesadaran. Banyak dari kita mungkin kalau bersyukur ya bersyukur aja gitu, tapi kita nggak melihat pesannya, pesan dari pencipta kita gitu untuk kita. Ya, itu masing-masing individual spesial. Jadi kita sendiri yang tahu kenapa sih kita bersyukur. Oke, dan energi Lion Gate itu di 88 ya. Setiap pintunya terbuka itu pas di 88 menurut astrologi. Tapi saya juga percaya bahwa pintu kekuatan itu ada ketika kita berusaha untuk mencari dan menemukannya. Oke, so ini kita akan lihat Capricorn obstacle ya, obstacle kamu dan pesan dari atau apapun energi dari Lion Gate Portal 88. Ini reading 2023. Capricorn obstacle, clarify my darling angels. Capricorn obstacle, clarify my darling angels, please clarify. Capricorn obstacle energi 2023. Clarify please, clarify please. Thank you my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Syarat kebahagiaan kamu tuh tinggi banget ya, Capricorn. Ya, kamu memang unsur kamu tanah ya. Jadi memang kamu kerja keras, kerja cerdas, semua daya upayamu itu kamu kerahkan di sana. Kamu bertempur di sana, pantang menyerah. Akhirnya lahirlah standar-standar kebahagiaanmu. Oke. Jadi ini mungkin resonate untuk Capricorn yang obstacle-nya itu, dia susah bahagia kalau nggak tercapai standarnya dia. Ya, kalau supporting sistem kamu bagus, mungkin itu oke lah ya. Tapi alam semesta itu filosofinya sangat luas gitu, maknanya gitu, dengan kebahagiaan itu luas ya. Kita akan masuk di kelas-kelas kehidupan di mana kita memaknai kebahagiaan itu dengan kelas yang kita jalani gitu loh, level kesadaran kita. Kamu nggak merasa bahagia, semua keblok begitu.
perjuanganmu yang bertahun-tahun, cukup lama, nggak tercapai. Di situ kamu nggak bahagia. Kenapa? Standar kebahagiaanmu sangat tinggi, luxury standar. Dan itu seperti kamu terlihat, ya. Bagus ya kalau punya standar yang tinggi, itu kita jadi kerja keras kan, bertempur di sana. Semua effort, skill, semuanya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki gitu kan. Akhirnya kamu capek hidup kamu ini, ya, Capricorn. Jadi kelihatan alam semesta itu melihat kamu tuh gak bahagia. Susah untuk merasa bahagia. Bersyukur sih bersyukur, tapi standar kebahagiaanmu itu tinggi banget. Karena standarmu ngeblok di sini, stuck di sini, hanya untuk bahagia, Capricorn. Dan ini perjuangannya bertahun-tahun. Coba kamu bangun tidur, kamu bernafas, kamu coba tanya sama diri kamu, untuk apa hari ini saya hidup? Untuk apa saya gunakan nafas saya hari ini? Coba. Terlalu tinggi standarmu. Mungkin kamu orang yang sukses. Keberhasilan itu semua kamu raih. Kalau ada penghargaan itu kayaknya 1 rumah, 2 rumah nggak cukup untuk penghargaanmu kalau ada penghargaan dari dunia ini. Ya, reward terbaik, pekerja keras, pekerja cerdas. Capricorn, the winner is Capricorn. Ya, terlalu tinggi standarmu. Kamu 1.000.000 kali langkahmu lebih kencang daripada makhluk lain gitu. Kamu desain diri kamu sehebat mungkin, setinggi mungkin. Dan akhirnya kamu capek, dan untuk merasakan kebahagiaan itu jauh Capricorn. Stuck. Kosong hatimu. Hatimu penuh dengan standar-standarmu, desire-mu, passion-mu. Kamu disibukkan dengan aktivitasmu sampai kamu tidak merasa bahagia, kosong hatimu. Orang lihat kamu sukses. Orang susah untuk mencapai standarmu. Kamu kunci semua pintu-pintu kebahagiaanmu hanya karena kamu melihat ke atas. Kebahagiaan yang lebih tinggi. Ini loh kebahagiaan gue. Tinggi standarnya. Ambisius. Gak ada yang salah dengan ambisius. Tapi kamu sedang tidak adil sama dirimu sendiri. Kosong, kering, gersang, batu hatimu. Kamu blok kebahagiaanmu. Stuck dengan standarmu. Kalau kita susah bersyukur, lihat anak kecil. Anak kecil bangun pagi cari mamanya. Pagi mama. Dia bahagia lihat mamanya. Atau dia baru buka mata, dia lihat boneka yang dia peluk pas tidur. Dia cium-cium bonekanya. Kita udah bangun. Udah bahagia tuh. Lihat anak kecil. Oke. Terlalu tinggi standar kebahagiaanmu. Yeah, you are the success people. Yes, I know. Yes, dunia ngelihat kamu sukses. Pencapaianmu gak kira-kira.
Tapi kamu buat dirimu tuh kayak kuda yang sedang menderek beban berat begitu. Kamu bilang ke diri kamu, kamu akan sukses, hebat. Tapi kamu lupa dengan rasa bahagiamu sendiri. Kamu tidak menikmati hidup. Kamu blok semua dengan standarmu. Nah, lihat anak kecil. Belajar dari filosofi anak kecil. Hidup dengan gembira. Nikmati hidupnya. Nikmati proses pertumbuhannya. Aku bisa ngomong akhirnya. Aku jatuh tadi, aku belajar jalan. Nah itu. Dia nggak menempatkan target umur 1 tahun gue harus bisa lari. Nggak ada. Nggak ada anak kecil kayak gitu. Target gue 1 tahun gue mesti lari. 2 tahun gue udah bisa salto. 3 tahun gue udah bisa kayang. 4 tahun gue bisa terbang. Nah itu. Nggak ada. Gak ada anak kecil punya target itu. Dia mengalir, natural. Nah, ini dia. Standarmu terlalu tinggi dalam hidup ini. Dan ini menyiksamu, kamu gak bahagia. Titik kebahagiaanmu tinggi sekali. Coba tanya deh. Ada orang mungkin tanya sama kamu, Capricorn, kamu udah bahagia belum? Kamu udah merasa sukses belum? Belum. Nah itu. Pasti jawabanmu belum. Kenapa? Standarmu tinggi. Alam semesta bingung bagaimana membuka mata batinmu untuk lihat. Oh ya, saya mesti bahagia dengan cara yang sederhana juga harus bahagia. Harus bahagia. Ini kalau punya pasangan gak pernah puas. Pasangannya pasti harus dituntut dengan standar hidup yang tinggi. Kalau punya partner kerja, jam 2 pagi dia masih kerja, bos. Gue udah sempoyongan. Jam 3 pagi, jam 4 pagi dia masih melek, masih kerja, masih pelototin tuh kerjaan. Gue udah tidur, udah mau meninggal, mau pingsan, mau semaput. Udah semaput orang-orang, kamu masih melek tuh ngelihat kerjaanmu. Tuh kamu tuh Capricorn. Standarmu terlalu tinggi. Stuck. Komunikasi. Gak ada yang bisa pahamin kamu. Ya karena standarmu tinggi. Orang-orang tuh sampai speechless di circle kamu. Kalau udah sukses, ya, misalnya satu project udah sukses, mau ke project kedua, kamu naikin standarnya. Semua selalu kurang di matamu. Nah ini Capricorn, stuck. Standarmu tinggi sekali untuk mencapai kebahagiaan, harmonisasi dengan orang di circlemu, dengan pasanganmu. Ini sempoyongan nih ininya. Partner bisnisnya, rekan kerjanya. Apalagi kalau dia jadi bosnya, ini jam 3 pagi dia masih melotot dengan kerjaan, pekerjanya udah pingsan, udah semaput. Kamu memang attraction dengan material things karena kamu unsurnya tanah. Iya, bener. Bener banget itu. Okay, so high standard, high value. Bottom of the deck, 7 of Wands. Kamu pagari dirimu. Dengan sejatinya dirimu, autentiknya kamu. Ya kan gue mau sukses gitu, pasti ngomongnya. Ya kan gue punya target. Nah itu, kamu bentengi. Sekarang gini.
Apakah kesuksesanmu membawa manfaat untuk orang lain? Itu lagi pertanyaannya. Apa gunanya kesuksesan tanpa kebermanfaatan untuk orang lain? Kalau kesuksesan itu hanya buat pride di pundak kamu, apa gunanya? Ini Lionsgate ini kayaknya mau ngasih tahu Capricorn, kamu terlalu berlebihan menggunakan powermu sampai kamu membakar dirimu sendiri. Nih kayaknya Lionsgate nih nggak ngasih power, ngasih suruh istirahat, tidur lu tidur. Nah kayak gitu, pikiran lu disuruh tidur, di shutdown, desire lu disuruh shutdown, istirahat, tidur. Oke, ini attraction banget emang sama material things, pride. Wah, orang lain udah ngelihat kamu sesuatu, kamu masih ngelihat diri kamu nothing gitu. Standar terlalu tinggi ya. Jadi kenapa kalau kita susah bahagia, kita nggak ngerti untuk bersyukur. Bersyukur hanya jadi rutinitas. Ya gue bersyukur, tapi nggak dari hati gitu. The universe tuh tahu mana yang dari hati, mana yang benar-benar worship ya. Worship dengan rasa syukur kepada alam, kepada the universe itu. The universe tahu mana yang masih ambisi, mana yang tulus, mana yang meresapi itu gitu loh. Ya sih gue bersyukur, nah itu pasti kamu full power banget. Kalau ada tombol power, itu power kamu sampai jebol, kamu pencet terus tuh tombol powermu. Itu dia. So itu obstacle-mu. Kamu kalau dibaca ya dari alam semesta itu, saya lihat kamu kurang menghargai hal-hal kecil. Kamu kurang appreciate mungkin dengan pasanganmu, atau dengan partner bisnismu, atau dengan rekan kerjamu. Gitu doang gitu. Nanti itu yang, karena kamu punya high standard. Itu. I think like you too much to use your power. Too much. It's a big ambition in your way gitu. Rencanamu tuh mantap, matang, menyeluruh semua deh, genuine, plain. But coba lihat apa manfaatnya. Gak usah deh lihat ke orang lain, lihat ke dirimu lagi. Gersang gak hatimu? Kadang orang lihat kamu kayak gak punya empati, ngomong nyeblak, ngasal, ngebunyi. Bener, tapi itu kayak gak ada hati gitu. Bener, kamu ngomong bener, tapi kamu gak menggunakan rasa di sana. Jadi orang ngeliatnya ketus banget jadi orang gitu. Pokoknya yang paling sibuk alam semesta tuh ngelihatnya ini sibuk banget si Capricorn. Ingat, hidup kita harus balance body, mind, and soul. Jangan sampai jiwamu merana gunda gulana hanya karena standarmu yang tinggi. Coba saya nanya, kamu tulis di kolom komentar ya, yang resonate ya. Kapan terakhir kamu bernyanyi, Capricorn? Nyanyi, coba nyanyi lagumu. Kamu lagi pengen nyanyi lagu apa? Saya mau dengar liriknya. Pasti liriknya tentang semangat bekerja. Kalau jiwanya merana, pasti lagunya lagu melo. Pasti lagunya lagu sedih, ingin diperhatikan, ingin dicintai. Kenapa? Stuck, nggak bisa ngerasa bahagia. Kamu kunci
Kamu pasang tembok pagar tinggi. Kayaknya Lionsgate ini dia nggak akan ngasih kamu ini aja. Kamu disuruh tidur kayaknya. Kamu disuruh liburan. Kamu disuruh punya waktu sama keluargamu. Mungkin family gathering kalau yang bekerja, dia punya perusahaan, ya udah family gathering. Nikmati dulu hasil yang sudah diraih dengan berdarah-darah, bertempur di sana. Tapi kosong hatimu, karena gini, kebahagiaan itu juga harus dilatih. Kita harus bahagia di situasi buruk, di situasi baik, di situasi yang sederhana. Itu harus dilatih, sama seperti kita melatih diri untuk memaafkan. Itu dilatih. Ya, ini stuck nih. Stuck, blocking, defensive. Jadi pasanganmu tuh ngerasa dia nggak pernah benar, pasti kurang. Padahal dia udah ngelakuin dengan hati, tapi karena kamu nggak pakai hati kamu membatu dengan standarmu, kamu nggak bisa ngerasain yang dirasain pasanganmu, yang dirasain partner bisnismu, yang dirasain orang-orang di circlemu. Nggak bisa. Ini hatimu membatu. Mungkin dikasih kekuatan empat kali ya, atau rasa ya, untuk meresapi kesuksesanmu, meresapi perjuanganmu menikmatinya. Nah ini mungkin dikasih kekuatannya pasti tentang itu. Gak ada yang salah dengan standar yang tinggi, tapi apakah kamu menikmati hidupmu atau tidak? Bergembira di sana, nggak hanya bersyukur, oh ya saya bersyukur hari ini saya sukses di project A misalnya. Nggak hanya soal itu. Gembira hatinya. Mukanya memancarkan senyum dengan mudah. Senyum. Mukanya nggak kaku. Kayak patung Liberty tuh mukanya nggak kaku. Kayak patung Pancoran. Mukanya pasti kalau muda bahagia itu mukanya ceria gitu. Walaupun lagi kesel ada senyum setidaknya. Kalau enggak bisa ketawa. Nah, nikmati hidupmu Capricorn. Nikmati waktu bersama-sama dengan orang yang kamu cintai. Kenalilah dengan kata cukup. Cukup. Taruh tuh di kamus perjalananmu. Ini sudah cukup. Ini sudah cukup. Berterima kasihlah di sana. Kenali kata cukup. Terutama tentang obsesimu. Oke. Merasa bahagia, sangat luxury banget di sini untuk Capricorn. Ini portal Lionsgate 88 2023. Energi Capricorn. Clarify, my darling angels. Clarify. Clarify, my darling angels. Thank you, thank you. Thank you. The ocean, disuruh liburan. Coba lihat lautan. Gak ada batasnya. Kamu mau hitung berapa liter air lautan itu? Coba, mau tahu saya? Mau kamu ukur tuh, timbang berapa liter? Di Samudra Pasifik tuh berapa liter ya airnya? Sono, mau gue tahu tuh berapa liter? Sih, tanpa batas. Anugerah itu jadi tidak menjadi anugerah. Kamu gak meresapi hidupmu itu. Disuruhlah berlibur. Ya, relax. Capricorn.
Change interaction, rubah caranya. Ya itu tadi, jangan dikunci dengan standarmu. Itu pasti teman kerjamu tuh kamu lihat gitu, dia dapat, misalnya dia dapat gift dari pacarnya, misalnya dikasih es krim, itu pasti kamu komentarnya gini, lu dikasih es krim aja udah bahagia. Nah itu aduh ngakak gue. Rubah ya caranya Capricorn, belajar untuk peka, karena hatimu sudah mulai membatu. Bahayanya apa? Kamu terlihat seperti orang yang gak punya simpati, gak punya empati, gak punya empat. Kesadaran di rasamu itu nol, karena udah membatu. Oke? Steady progress. Kebahagiaanmu ada di jalanmu. Iya, kebahagiaan ada di jalan kita, tapi kalau kita nggak bisa ngerasain, karena bahagia itu ada di rasa. Catat, bold, underline. Bahagia itu ada di rasamu. Apakah kita bisa melihat kebahagiaan itu? Enggak. Di rasamu. Orang bisa pura-pura bahagia, terlihat bahagia. Rasa bahagia itu nggak bisa kita takar, Capricorn. Kebahagiaanmu ada di jalanmu. Kamu blok. Ya kayak alam semesta ngasih kamu kebahagiaan kecil. Misalnya pasanganmu datang bawa makanan kesukaanmu, terus kamu bilang, enggak, hari ini gue diet. Nggak ada rasa bahagia di sana, nggak merasa. Jadi energi dari pasanganmu nggak bisa kamu rasain, nggak bisa kamu resapi. Ya, resapi. Ini dirasa, Capricorn. Latihlah rasamu. Rasamu. Ya, tapi kan itu harus dalam tindakan nyata. Iya, tapi rasa bahagia itu dirasakan, diresapi di hati. Kebahagiaan itu nggak bisa dipertontonkan. Kalau ada yang mempertontonkan kebahagiaan, lihat sorot matanya. Dia benar bahagia nggak? Lihat senyumnya, dipaksain nggak senyumnya? Drama nggak? Pura-pura nggak? Nih saya kalau nonton YouTube nih, kayak ada pasangan gitu. Pasangan bikin vlog. Saya tahu loh mereka lagi berantem. Tapi senyum, ketawa. Di vlog itu ketawa bahagia. Tapi saya tahu mereka lagi berantem. Karena kebahagiaan itu ada di rasa. Ada di rasa, Capricorn. Dan cinta kasih itu dirasa. Kita merasakan cinta kasih dari pencipta kita di rasa kita, hati kita. Kita nggak bisa, oh ini ada cinta kasih nih dari pencipta kita. Nggak ada bentuknya, nggak ada. Oke? Dirasa, Capricorn. Itu senyum kamu kaku deh pasti. Pasti udah kayak patung pancoran. Bottom of the deck, release and surrender. Lepasin dan berpasrah diri. Lepasin semua. Buka semua tembok-tembok yang kamu bentengi dengan standarmu. Resapi. Rasakan, berpasrah diri. Ya, ini
Menurut saya kamu kejam sama dirimu sendiri, terlalu keras sama diri sendiri. Kamu nggak adil sama dirimu sendiri. Kamulah yang menyiksa dirimu sendiri. Oke. Ini lagi ya, portal Lion Gate 88 2023. Ini untuk Capricorn, my darling angels. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. See, the pink rose of Lady Nada. Hidup itu berwarna-warni. Hati kita bertumbuh seperti bunga yang cantik. Karena hati perasaan itu feminine energy. Menikmati warna-warni dunia. Kehidupan naik turun, gak selalu stabil. Dinikmati, dibahagiakan, disyukuri, dilihat pesannya apa. Ya, karena kepekaan bukan hanya di pikiran kita yang genuine, tapi di kecerdasan meresapi. Kamu belajar dari Cancer deh. Sama Pisces. Mereka sangat meresapi kehidupan mereka. Itu belajarlah dari Cancer sama Pisces. Oke? Kayak kamu feminine. Kamu feminine. Ini earth sign energy. Feminine. Beda tapi dengan water sign. Belajar dari Cancer dan Pisces. Mereka terlalu meresapi apa yang mereka rasakan. See, paradigma shift. Rubah paradigmamu. The universe ini. Semakin kamu mengejar ambisimu, semakin jauh ambisimu, semakin tinggi standar kebahagiaanmu. Kamu di luar. Kamu nggak di dalam, kamu di luar pintu. Karena kamu pasang tembokmu, the universe di luar pintumu nih. Kamu pasang pintu tinggi. Kamu dengan obsesimu dan the universe di luar pintumu. See, kapan kamu mau merasa bahagia dengan cara yang sederhana? Merasapi ya. Gak harus ditunjukin di media sosial. Karena kebahagiaan itu dirasa. Gembira itu dirasa. Resapi. Third ray of creative intelligence. Nih, kamu kelelahan, kering kerontang nih. Kenapa? Kamu gunakan pikiranmu 1.000.000% daripada rasamu. See, kamu harus bermetamorfosa. Seimbangkan antara rasamu dan pikiranmu. The universe sepertinya mengingatkan kamu. Kamu udah jauh dari perjalananmu. Banyak hal-hal yang harus kamu resapi, tapi kamu gak jalan di jalanmu. Kamu hidup dengan obsesimu. Bottom of the deck, 4 ray of harmony. Ini bersikaplah adil, harmonis. Harmonis gak harus sama orang lain. Harmonis juga dengan diri sendiri. Okay, so I love this energy. See? Bermetamorfosalah, Capricorn. Rubah, pindah paradigmamu. Resapi. Terlalu kuat kamu gunakan tombol pikiranmu. Sekarang gunakan tombol perasaanmu dan pikiranmu. Adillah sama dirimu sendiri. Belajar mencintai diri sendiri. Oke? Terima kasih, terima kasih. Terima kasih.